Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Begitu besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Untuk itu kita mau datang menyembah Tuhan, kita datang untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Untuk itu pada hari ini kami mau nyatakan, kami mau menyembah Engkau sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi dengan iman-Mu katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Yang Kau limpahkan bagiku, bidadari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Engkau sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita semua kasih-Mu ya Haleluya, kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk setiap waktu kami berada dalam kasih Tuhan. Karena kasih-Mu memulihkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini ketika kami boleh ada di rumah Tuhan. Bahkan setiap kami boleh menyaksikan program ini lewat live streaming. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah seperti pagi hari ini. Kami mempersiapkan
mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Layakan setiap kami Tuhan, sehingga setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasai setiap kami, kuasai tempat ini, sehingga setiap pujian penyembahan kami boleh benar-benar layak di hadapan Tuhan. Memberkati setiap kami yang datang dengan pergumulan, dengan permasalahan sekalipun. Kami yakin urapan-Mu Tuhan akan membebaskan setiap kami. Kami dimerdekakan lewat peribadatan ini. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan jaga, pimpin, sertai. Tibakan di tempat ini, mereka yang mempersiapkan diri mereka Tuhan untuk kembali boleh bersama-sama dalam persekutuan ini. Dan akhirnya kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari dengan senang hatimu kita menyatakan bahwa kasih Tuhan sungguh mempesona hidup kita. Kasih-Mu sungguh luar
terbaik buat Tuhan. Sepanjang umur hidup kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya. Ini penyertaan kami Tuhan. Ini komitmen kami pada hari ini. Mari sama-sama kita naikkan sembah syukur kita di hadapan Tuhan. Atas segala kebaikannya, atas segala mujizatnya yang Tuhan nyatakan di atas hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur punya Allah seperti-Mu. Anugerah-Mu sungguh mempesona dalam kehidupan. Terima kasih. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari dengan imanmu katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ini pujian syukur kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin, terima kasih. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sama-sama kita angkat tangan kita dan nyatakan. Mau selalu bersyukur kepadamu. Amin Tuhan. Biarlah suara pujian syukur kami. Sebab anugerah-Mu sungguh mempesona kami Tuhan. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari lebih sungguh dengan senap hatimu katakan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu mempesona kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, selalu dan selalu Tuhan Engkau mengangkat
mengangkat setiap kami. Untuk itu kami selalu bersyukur sebab anugerah-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Pada hari ini kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu saja. Inilah kami Tuhan yang siap meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa hari-hari bersama Tuhan adalah hari yang terindah, amin. Haleluya. Sama-sama kita mau angkat pujian. Tunjukin hatinya, kasih lihat sebelah kanan dan kirinya. Ku cinta padanya. Amin. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi katakan, di hatiku ada cintanya. Hatiku
cintanya Tuhan, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesuslah kekasih jiwa kita. Kita sama-sama mau bergoyang, menari untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita keluarkan tarian yang terbaik buat Tuhan kita. Dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sama-sama kita mau menari buat Tuhan kita, amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memanggil adik-adik Awesome Kids yang ada di bawah, boleh naik ke atas dan maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang.
kami ke tempat ini Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak kami Tuhan telah datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kau telah panggil, Kau telah pilih Tuhan untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa dalam mengikuti ibadah Awesome Kids Tuhan. Kau berkati ibadah ini Tuhan, biar lewat ibadah ini Tuhan anak-anak kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Berkati kakak trainer Tuhan yang akan menyampaikan firman, yang akan mengajar mereka Tuhan, bermain Tuhan, bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga jagai Tuhan, sertai anak-anak kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau berkati Tuhan kedua orang tua anak-anak kami Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah Awesome Kids ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah jalan kebenaran dan kehidupan kita, amin. Kasih-Nya sungguh setia yang selalu menyertai kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu luas dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Tidak terhitung setiap pertolongan-Mu. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan.
kesetiaanmu dalam hidupku. Haleluya, benar Tuhan, begitu luas kasih-Mu kepada kami, begitu dalam kasih-Mu kepada kami, sehingga tiada terhitung kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kepadamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang maha kasih luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang ada di gereja, kami ada di rumah kami masing-masing, kami mau fokus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau meninggalkan segala masalah hidup kami mau meninggalkan segala pergumulan hidup kami hanya mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, agar supaya kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi hamba, agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, dan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, kita masih tetap berdiri. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya kita sudah diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan yang sudah dipimpin oleh adik-adik profetik kita ya. Terima kasih untuk tim profetik yang sudah memimpin puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya juga penyembahan dan pujian kita menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Shalom. Masih kurang. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat bersyukur di minggu kedua di bulan, minggu ketiga ya. Minggu ketiga di bulan Februari, di bulan kedua ya. Sebentar lagi kita menyelesaikan bulan kedua, masuk ke bulan ketiga nanti ya. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan kemarin sudah bagi-bagi coklat ya. Baik mungkin suami ke istri, istri ke suami atau sebaliknya, anak-anak ke orang tua. Dan yang pasti yang paling heboh adalah yang muda-muda ya, anak sekolah ya. Mereka saling membagi coklat, mereka saling memberikan tanda kasih sayang ya. Dan juga tanggal 14 kemarin kita juga membagikan suara kita ya. Bukan hanya membagikan coklat, tetapi kita membagikan suara kita untuk pemimpin kita. Dan kita percaya pemilu sudah berjalan dengan lancar, damai. Dan siapapun yang terpilih itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan mereka juga ya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini masih ada rangkaian dengan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Sebenarnya sebagai orang percaya, Hari Kasih Sayang bukan hanya tanggal 14 Februari, tetapi setiap hari, setiap saat adalah Hari Kasih Sayang buat kita semua. Baik kasih sayang kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, terutama kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Makanya hari ini saya mengambil tema hidup dalam kasih, ya. Saya percaya kita semua hari ini sangat bersuka cita, ya. Karena walaupun pilihan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pilih, tapi saya percaya semua kita bersuka cita pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Baik. Tujuan khotbah ini adalah agar supaya kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita mengerti bagaimana sih itu hidup dalam kasih, ya. Karena banyak orang saat ini hanya tahu itu kasih apa, ya. Apa definisinya apa? Kita tahu pasti, ya, itu kasih adalah titik-titik. Tapi banyak orang yang belum mempraktikkan dalam kehidupan setiap hari. Ya, Bapak Ibu. Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 13 sampai 20. Saya akan bacakan buat kita semua. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan. Roma 12 ayat 13 sampai 20. Ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan tadi itu katakan bahwa kita harus hidup dalam kasih. Itu diajarkan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Namun sebagai orang percaya juga kita diajarkan seperti yang diajarkan Rasul Paulus ke Roma dan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan semua orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kasih bukan berarti selalu melakukan yang enak-enak. Karena kasih kita melakukan yang enak-enak, yang menyenangkan saja atau yang kita suka. Tetapi kasih selalu melakukan yang terbaik. Artinya kasih itu selalu melakukan yang terbaik, bukan yang terenak, bukan yang kita suka. Ya, selalu melakukan yang terbaik. Kasih itu memberi kebaikan. Kasih itu memberi kebaikan, namun kadang perlu ada ketegasan, ya. Ketika kita mengasihi orang, kita harus ada ketegasan. Kalau dia salah, kita harus tegur. Bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Itu artinya kasih memerlukan ketegasan. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan itu muncul ketika manusia merasa memiliki dan menyayangi. Jadi ketika kita merasa memiliki, ketika kita merasa menyayangi, ada kasih. Kasih kepada pasangan kita, kasih kepada anak-anak kita, kasih kepada orang tua kita, kepada sesama kita, terutama kasih kepada Tuhan. Kasih juga bisa disebut sebagai hubungan keterkaitan antara manusia tersebut
dengan sesuatu atau seseorang seperti suami istri, ya, itu ada hubungan. Seperti orang tua dengan anak, itu adalah sesuatu hubungan. Seperti kita kepada Tuhan, itu adalah suatu hubungan. Jadi itu kasih. Allah mau kita sebagai orang percaya mengasihi Allah dan sesama seperti Kristus sudah memberi teladan kepada kita, yaitu Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika kita mengasihi, kita harus mengasihi semua orang. Bukan hanya yang kita suka, bukan hanya yang dekat dengan kita, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi jangan hanya separuh-separuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus dengan segenap hati kita, sebagai segenap jiwa kita dan segenap akal budi kita, ya. Itu kita mengasihi Tuhan. Juga kepada manusia, kita harus mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana sih kita mengasihi diri kita? Nah, itu juga yang kita harus lakukan kepada sesama kita. Karena itu adalah hukum yang pertama yang Tuhan ajarkan. Hukum yang utama yang Tuhan ajarkan kepada kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai umat percaya. Ya, nah kasih yang paling tertinggi itu ada 4 kasih, ya, tapi yang tertinggi adalah kasih agape, kasih Tuhan, kasih Allah yang sempurna, kasih yang tidak berdasarkan kepada kepentingan sendiri. Kasih agape juga tidak tergantung pada situasi atau kondisi yang berubah-ubah, ya. Jadi kasih agape itu adalah kasih Allah yang sungguh-sungguh tidak berubah-ubah, tidak tergantung pada situasi. Kalau saya lagi sedih, saya tidak mengasihi. Kalau saya lagi banyak masalah, saya tidak mengasihi. Bukan begitu. Kasih agape, kasih Allah adalah kasih yang sempurna, yang tidak berubah-ubah dan tidak melihat situasi atau kondisi yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi di sini kita diajarkan, kita diminta untuk saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu datangnya dari Allah, bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah, ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, ya. Setiap orang yang mengasihi lahir dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Karena Allah sendiri adalah kasih, ya. Bagaimana kita mau mengasihi Allah? Kita mengasihi sesama kita aja tidak pernah. Tidak ada rasa kasih terhadap pasangan kita. Tidak ada rasa kasih terhadap orang tua kita, terhadap anak kita. Bagaimana kita mau mengasihi Allah, ya? Jadi dasarnya kita harus mengasihi orang-orang yang sekitar kita, baru kita mengasihi Allah, ya. Bagaimana Tuhan mau lihat? Wah, dia mengasihi saya, tapi dengan suaminya sendiri, dengan istrinya sendiri saja dia tidak mengasihi. Nah, di sini diajarkan bahwa ketika kita mengasihi sesama, berarti kita juga mengasihi Allah sendiri, karena Allah adalah kasih. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Allah mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, bukan hanya orang tertentu, ya. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengasihi semua orang. Semua orang artinya baik orang yang tidak suka sama kita, baik orang yang memusuhi kita, siapapun dia, orang yang mengasihi kita, orang yang suka sama kita, kita harus mengasihi semua orang. Tidak boleh pilih-pilih, ya. Kita lakukan saja, kita mengasihi musuh kita. Kita diajarkan juga bahwa kita harus mendoakan musuh kita. Kita harus mengasihi musuh kita. Jangan
wah ada orang yang tidak suka sama kita dan kita langsung marah. Padahal sebenarnya kita belum tahu kenapa dia marah dengan kita, kenapa dia tidak suka dengan kita. Kita langsung, ya sudahlah, saya tidak mau berteman lagi sama kamu, ya, karena kamu tidak mengasihi saya. Ya, tidak boleh begitu. Jadi di sini diajarkan Bapak Ibu bahwa kita harus mengasihi semua orang. Tidak boleh memilih-milih orang. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau suku Manado, mau Cina dan lain-lain, sama di hadapan Tuhan. Ya. Jangan karena saya merasa orang Manado, saya hanya mau mengasihi orang Manado. Karena saya orang Cina, saya hanya mau mengasihi orang Cina dan seterusnya. Tidak. Di sini dikatakan bahwa kita harus mengasihi semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan. Karena ketika kita mengasihi, kita juga mengasihi Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu ya, bagaimana caranya agar kita bisa hidup dalam kasih? Bagaimana caranya? Mungkin kita semua sudah tahu itu kasih apa tadi saya sudah sampaikan. Dan banyak lagi definisi yang ada. Tapi caranya, ya ada 3 hal yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa hidup dalam kasih. Yang pertama, di dalam ayat 13 dan 20. Tadi kita sudah baca ayat 13 dan 20. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat ke-20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi cara kita hidup dalam kasih. Poin yang pertama bahwa kita harus hidup saling membantu atau saling menolong. Di Alkitab loh dikatakan berikan tumpangan buat orang lain, ya. Dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai perantau ya. Kita biasanya menemukan orang-orang perantau juga seperti kita, ya. Dan ketika kita bisa menampung orang-orang mungkin dari kampung kita berikan rumah kita untuk mereka tinggal sementara. Ya, itu di dalam Alkitab, berilah tumpangan kepada orang lain. Ketika mungkin kita mau kemana gitu ya, ada acara, orang lain tidak memiliki kendaraan, mari bersama-sama dengan kita berikan tumpangan kepada mereka. Saling tolong menolong, saling membantu, ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita hidup perlu pertolongan dari orang lain juga, ya. Jadi kita harus hidup saling tolong menolong, harus hidup saling membantu. Itu poin yang pertama, cara kita hidup dalam kasih, ya. Kita di dunia ini perlu orang lain loh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita lahir, ada yang tolong kita ya, dokter menolong kita untuk melahirkan. Kita pulang juga, kita tidak mungkin pulang sendiri kan. Kita dibantu orang ya. Jadi hidup kita perlu pertolongan dari orang lain. Dan hidup kita harus menolong, kita harus membantu orang lain ya. Agar supaya artinya kita menjadi berkat buat banyak orang. Jangan pelit Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita diberkati, jangan pelit. Karena harta yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah warisan, itu adalah titipan dari Allah. Dan itu harus kita bagikan juga kepada orang yang berhak untuk memiliki. Karena harta itu kita tidak bawa pulang. Yang kita bawa pulang hanyalah kebaikan kita ya, selama kita hidup di dunia. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau hidup dalam kasih, kita harus hidup saling membantu dan saling tolong menolong. Harta dan kekayaan kita hanyalah titipan Tuhan, untuk itu kita harus berbagi. Nah, ketika tadi saya sudah katakan bahwa kita harus memberikan tumpangan buat orang lain. Kesaksian saya waktu saya dulu sebelum menikah, di rumah saya, di rumah kami, saya di sini merantau ya. Kebetulan ada rumah kakak saya, dia tinggal di Sorong, saya di sini, jadi saya yang menjaga rumah kakak saya. Nah, setiap orang dari kampung yang mau datang, dia telepon saya, Okni,
anak saya mau ke Jakarta, nggak ada tempat tinggal. Oh silakan aja, kalau mau di rumah silakan. Kebetulan ada adik saya laki-laki, silakan aja. Dan di rumah itu hanya saya perempuan satu-satunya. Mereka datang sambil saling mengajak, ayo di sana aja, boleh kok, masih luas gitu. Nah, dan saya sukacita saja karena saya pikir kan di rumah itu lebih banyak orang, lebih senang ya, lebih sukacita, lebih ada kedamaian, lebih ada bahagianya ya daripada kita sendiri sepi gitu ya. Kalau bagian banyak orang senang lah gitu ya. Jadi banyak yang datang tinggal di rumah sama-sama. Walaupun ketika mereka sukses, mereka melupakan mereka pernah tinggal di rumah, tapi saya percaya saya sudah menolong mereka. Kami sudah membantu mereka di saat mereka memerlukan tempat tinggal. Nah, itu yang diajarkan Tuhan, bahwa kita harus memberikan tumpangan kepada orang lain. Begitu juga ketika saya pergi ada acara, saya bawa mobil dan teman-teman tanya, bisa nggak saya menumpang? Saya bilang oke. Silakan saja, kalau memang masih cukup silakan. Ya, jadi artinya hidup kita harus berdampak kepada orang lain. Hidup kita harus saling menolong. Hidup kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Ya, nah itu salah satu poin hidup kita di dalam kasih. Dan yang kedua ayat 14 dan 17. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, poin yang kedua, cara kita untuk hidup dalam kasih adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, bahkan kita dikutuk, kita tidak boleh membalas. Kita doakan mereka, ya. Kita berkati mereka karena itu yang Tuhan ajarkan. Jangan membalas kejahatan, ya. Dan di sini dikatakan juga kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Kalau dulu jujur, saya kalau disakitin saya balas, lebih parah dari yang dia lakukan kepada saya. Karena ya memang orang dunia itu memang harus dibalas kejahatannya. Kalau boleh lebih dari yang dia lakukan. Itu saya pernah lakukan dulu. Orang pernah menyakiti saya, orang pernah mengecewakan saya balas lebih dari yang dia lakukan. Tetapi sebagai orang percaya yang sudah tahu dosa, yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Karena kita tahu bahwa pembalasan haknya Tuhan, ya. Maka kita tidak boleh membalas mereka dan membalas orang yang menyakiti dan mengecewakan kita. Ya, ayat 19 di 1 Korintus 13 ayat 19. Di situ bahwa dikatakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, kita hanya harus mendoakan mereka, memberkati mereka, orang-orang yang membuat kejahatan kepada kita. Kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Ketika kita mengerti kasih, kita membalas kejahatan mereka dengan kebaikan kita, ya. Karena kita sudah mengerti kasih. Jadi di sini dikatakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan kita membalas, kita doakan dan kita selalu meminta biar Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan yang akan membalas setiap kejahatan mereka. Ketika banyak orang berkata, aduh, saya sudah sakit hati banget sama dia. Saya sudah kecewa banget sama dia. Kayaknya sudah tidak bisa saya maafkan. Kayaknya sudah tidak bisa saya ampuni. Sudah terlalu besar ya. Sudah terlalu, aduh, saya udah gak kuat untuk
Saya sudah tidak kuat untuk menghadapi apa yang dilakukan kepada saya. Sungguh-sungguh sangat berat apa yang dia lakukan. Ya, saya ingatkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, jangan balas. Kita doakan karena kita percaya. Dengan kita mendoakan dia, dengan kita memberkati dia, dia pasti akan dijamah Tuhan. Dia kembali ke jalan yang benar. Amin. Jangan dibalas Bapak Ibu Saudara sekalian. Doakan dan berkati orang yang mengecewakan kita. Doakan berkati orang yang menyakiti kita. Karena kita tahu pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya. Jadi jangan seperti orang dunia, kalau kita disakiti kita balas. Kalau orang Manado bilang kamu jual, kamu beli, mana ya? Kamu jual, saya beli. Nah itu perkataan orang dunia. Kamu jual, saya beli. Oke, kamu bikin begini, saya akan bikin seperti lebih dari itu. Itu orang dunia. Tetapi sebagai orang percaya, kita hanya berkata, terima kasih Tuhan. Saya hanya mau mendoakan dia. Biar dia bertobat. Biar dia tidak melakukan kejahatan lagi. Biar dia tidak menyakiti hati orang lagi. Ya, artinya kita berdampak. Kita membawa orang untuk kembali kepada jalan Tuhan. Ya, tetapi kalau kita membalas kejahatan, ya sama aja kita semakin jahat dari dia juga artinya. Tapi kita diajarkan ketika kita mau hidup dalam kasih, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, hidup berdamai dengan semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi poin yang ketiga, cara kita hidup dalam kasih adalah kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Ya. Bagaimana kita mau berdamai dengan Tuhan? Sedangkan kita berdamai dengan manusia saya tidak bisa. Sedangkan kita hidup berdamai dengan keluarga saya tidak bisa. Bagaimana kita mau berdamai dengan Tuhan? Nah di Alkitab dikatakan di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24, di situ Yesus mengatakan bahwa ketika kita mau memberikan persembahan, kita harus berdamai dulu dengan saudara kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita melakukan damai itu sangat susah. Harus ada pengorbanan. Harus ada kesabaran, harus ada penguasaan diri. Ya, tidak mudah ya kita untuk berdamai dengan semua orang. Karena pasti di antara atau di samping kehidupan kita ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dan sangat berat untuk orang dunia untuk berdamai dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu diajarkan kita semua, ketika kita mau hidup dalam kasih, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Hiduplah berdamai dengan semua orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kemarin ya, ketika pencoblosan, kembali lagi, kita beda pilihan. Ketika kita memilih dan yang kita pilih itu tidak menang. Jangan kita hidup tidak berdamai dengan orang yang tidak sama dengan pilihan kita. Dan saya tahu dan semua tahu di dalam satu keluarga itu ada berbeda-beda ya. Tetapi saya baca kemarin 51% satu keluarga itu memilih satu pasangan yang sama. Nah, yang lainnya kan berarti berbeda. Nah, karena sudah selesai, itu kan hanya pesta demokrasi, itu sesuai dengan hati kita ya, kita mau pilih siapa. Mungkin si istri pilih yang ini, suami pilih ini, anak pilih ini.
Nah ketika selesai, kita harus berdamai juga. Jangan bawa-bawa, wah saya kalah. Saya tidak mau berdamai dengan kamu. Saya hanya mau berdamai dengan orang yang sama pilihannya dengan saya. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah selesai itu pemilu. Pesta demokrasi sudah selesai. Saatnya kita berdamai dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang-orang yang beda pilihan. Berdamai. Jangan dibawa-bawa. Dan saya lihat di medsos ini orang memang ya mungkin masih suasana hati ya. Suasana hati yang dia keluarkan. Begini dan begitu. Padahal sebagai orang percaya, ya kita tahu itu hanya suatu pesta demokrasi. Ya, walaupun memang belum selesai, tapi ya kita harus berani mengalami atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, dengan pilihan kita. Nah itu artinya kita berdamai dengan semua orang. Dan sebelum kita berdamai dengan semua orang, kita juga harus lebih dulu berdamai dengan diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan mudah berdamai dengan orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang di Gloci Bubur atau yang Gloci Bubur yang ada di gereja maupun yang Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, Bapak Ibu, suami istri, anak-anak yang kemarin beda pilihan, silakan berdamai. Jangan dibawa-bawa ya, karena siapapun yang terpilih, kita tetap menjalankan kehidupan kita seperti biasa. Ya, kita tetap ke kantor pagi, pulang malam. Kita tetap kuliah, kita tetap bersekolah, kita tetap bekerja, sama saja. Jadi berdamailah dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan pilih-pilih berdamainya. Ya, saya mau berdamai dengan orang ini aja. Dia baik sama saya. Saya mau berdamai dengan ini saja. Dia selalu mendukung saya. Tidak. Di sini dikatakan ketika kita mau hidup dalam kasih, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Ya, bukan hanya dengan orang yang kita suka. Bukan hanya orang yang dekat dengan kita. Bukan hanya dengan orang yang selalu mendukung kita, selalu memberkati kita. Tidak. Kita harus berdamai dengan semua orang. Ya. Jadi pemilu sudah berlalu. Mari kita jalankan kehidupan kita. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada hari ini adalah kasih menuntut adanya pengorbanan. Ya kan Bapak Ibu ya, pasti kita harus ada berkorban ketika kita memberikan kasih kita. Kasih menuntut adanya ketaatan. Ya, tidak mungkin orang hidup dalam kasih kalau tidak taat pada firman Tuhan. Tidak mungkin orang hidupnya ada kasih kalau kita tidak taat pada peraturan. Ya, dan yang ketiga, kasih menuntut adanya ketulusan. Ya, kita harus tulus. Tulus pada pemerintah, tulus kepada atasan kita, tulus kepada teman kita, tulus kepada suami kita, kepada istri kita, siapapun kita harus tulus, ya. Karena itu adalah kasih. Kasih tidak hanya dengan kata-kata, tapi harus dipraktekkan dalam perbuatan dan sikap kita setiap hari. Jangan kita berkata-kata, oh iya saya mengasihi dia, tapi kenyataannya dia tidak pernah mengasihi. Bukan. Jadi jangan hanya dalam kata-kata, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup saling membantu dan saling menolong, ketika kita tidak membalas yang jahat, ketika kita hidup berdamai dengan semua orang, maka di situ hidup kita hidup dalam kasih. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, berterima kasih.
Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah kami semua jemaat Tuhan, baik ada di gereja maupun di rumah masing-masing, kami mau hidup di dalam kasih. Kami mau hidup saling tolong menolong, saling membantu. Kami tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan kami mau hidup berdamai dengan semua orang. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia. Tetapi firman itu dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Jika masih ada di antara kami yang masih membalas kejahatan dengan kejahatan, mari saat ini kita bertobat. Kita doakan orang yang mengecewakan kita. Kita doakan, kita berkati orang yang membenci kita. Ketika di antara kita masih ada orang yang belum berdamai dengan semua orang, mari dengan kasih yang ada dalam hidup kita, kita berdamailah dengan semua orang. Kita dengan kasih yang ada dalam hidup kita, kita mau saling membantu, kita mau saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan selalu menuntun kami, agar supaya hidup kami hidup dalam kasih. Hidup kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami hidup untuk memberkati banyak orang dan berdampak buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tadi sudah ditampilkan church update kita ya, mengenai informasi beberapa pelayanan gereja kita baik di tengah minggu maupun program-program yang ada di gereja Glow Cibubur Community. Dan saatnya kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik melalui persembahan, melalui kotak
persembahan yang di depan maupun transfer bank. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Ketika kami sudah menerima berkat firman Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ogni Sigarlaki, dan biarlah firman Tuhan senantiasa menguatkan setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan saatnya kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Kami berikan melalui kotak persembahan yang ada maupun transfer bank. Dan kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Persembahan ini dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan dengan tim profetik. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kami mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bersepakat untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kembali kami mengucap syukur untuk ibadah kami pagi hari ini yang berjalan dengan baik. Biarlah ibadah yang kami naikkan ini segala pujian, hormat kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terlebih ketika kami sudah mengadakan pesta demokrasi beberapa hari yang lalu, kami sungguh percaya pesta demokrasi ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri yang bekerja sama dengan para pemimpin kami di periode pada saat ini. Kami berdoa untuk mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka sanggup dan mereka mampu untuk melaksanakan tugas kenegaraan mereka dengan baik, agar masyarakat Indonesia, khususnya seluruh bangsa Indonesia ini dapat hidup layak di negeri kami. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin pusat dan daerah, baik tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat yang terendah. Kami berdoa juga untuk setiap mereka ya Bapa. Mereka juga mempunyai roh yang takut akan Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk program-program bekerja pemerintah, baik itu IKN dan lain-lainnya. Kami berdoa setiap dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Kami berdoa
Tuhan yang mencukupkan sehingga program-program yang ada boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini agar terhindar dari terorisme dan disintegrasi. Para aparat keamanan khususnya TNI Polri, mereka boleh bekerja dengan baik, dengan sungguh lagi untuk menjaga bangsa ini dari hal-hal yang tidak baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, di daerah pelosok-pelosok di seluruh negeri ini. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dengan hikmat yang dari Tuhan sehingga banyak-banyak jiwa yang diselamatkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, khususnya GBI Glow Fellowship Center Cibubur, di mana pada saat ini kami rindu untuk memiliki tempat ibadah yang baru. Dan setiap pengerja yang bekerja untuk menggalang dana untuk pembangunan gereja ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan sehingga gereja ini boleh berdiri di kota Cibubur ini sehingga banyak jiwa diselamatkan. Dan apapun yang dibutuhkan, dana, baik dana maupun proposal yang dijalankan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dana yang terkumpul dapat membangun gereja ini. Terima kasih Bapak di sorga, dan kami juga berdoa untuk senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong beserta dengan ibu, beserta dengan istri, anak-anak, cucu, dan anak mantu. Kami berdoa untuk setiap mereka, Tuhan yang senantiasa melihara kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Dan khusus kami berdoa pada pagi hari ini ya Bapak, untuk gembala lokal kami, Bapak Indra Sigaraki beserta dengan Ibu Okni dan juga anak-anak, dan berkati khususnya dengan anak-anak ini ya Bapak, di dalam pendidikannya, di dalam kuliahnya, sekolahnya. Tuhan berkati, dan apapun menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang cukupkan. Dan kami berdoa untuk anak-anak ini di dalam pendidikannya, mereka boleh belajar dengan baik sehingga mendapatkan prestasi yang luar biasa. Terima kasih Bapak di sorga, dan kami juga berdoa untuk setiap program gereja kami, baik itu Sorga di Keluargaku, Diakonia, dan lain-lainnya. Kami berdoa apapun yang menjadi kebutuhan gereja ini dalam menjalankan program ini, Tuhan yang mencukupkan. Dan terima kasih Bapak di sorga, dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun pada sepanjang minggu hari ini, ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati setiap kepala keluarga maupun anak-anak mereka, dan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga di tempat jemaat ini. Terima kasih Bapak di sorga, dan secara khusus juga kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Jemaat-jemaat Tuhan yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang terikat, Tuhan yang lepaskan. Jemaat Tuhan yang berkekurangan, juga Tuhan yang memberikan, yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang di minggu hari ibadah minggu depan, Tuhan yang mengajak mereka ke sini, Tuhan yang menghadirkan di tempat ini sehingga bangku-bangku yang kosong dapat terisi di gereja kami. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga berdoa untuk para pengerja yang melayani hari ini, baik itu usher, baik itu singer, baik itu worship leader, dan baik itu juga pemusik, dan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan minggu hari ini. Kami berdoa untuk setiap mereka, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa memampukan kami, Tuhan juga senantiasa memberikan kami kesanggupan untuk melayani Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Bapak dan Saudara, inilah doa sahabat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Haleluya, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Jemaat Tuhan, jadilah engkau jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkatimu.
dan melindungimu. Tuhan yang selalu menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, silakan bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ibadah ini telah selesai. Haleluya. Tuhan Yesus baik.